Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Salam literasi. Lampung Merdeka. Yes. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bang Erwin dan rekan-rekan tentunya. Yang kami hormati Ketua Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, yaitu Bapak Dr. Juga seluruh peserta pelatihan yang sudah hadir, bersempat hadir, yang kami banggakan tentunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Yang terhormat Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Ketua Gerakan Literasi Daerah Lampung Barat atau yang mewakili, yang terhormat Udo Zulkarnain Zubairi atau lebih dikenal dengan Udo Z. Karzi selaku pemateri, kepada Kantor Bahasa Provinsi Lampung sehingga terlaksana kegiatan penulisan cerita rakyat tahun 2024. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memberi kepercayaan kepada Lamban Baca Az-Zahra penerima bantuan dari 340 komunitas literasi penerima seluruh Indonesia. Segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang saya hormati Pengelola Lamban Baca Az-Zahra, Mbak Noni. Yang saya hormati Ketua Tim Gerakan Literasi Daerah Lampung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Junedi. Yang kami hormati Udo Z. Karzi selaku narasumber dan para peserta kegiatan pelatihan cerita rakyat Lampung di Lampung Barat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, adik-adik juga ya, ada adik pelajar, ada pegiat literasi. Alhamdulillah, seperti yang tadi Ibu Mbak Noni utarakan, salah satu penerima bantuan pemerintah di Provinsi Lampung ini adalah Lamban Baca Az-Zahra yang ada di Lampung Barat. Jadi bantuan pemerintah di tahun ini ada 340 dan Lampung alhamdulillah mendapat 16, salah satunya di Lampung Barat dan Lamban Baca Az-Zahra. Bantuan ini adalah bantuan dari pemerintah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, yang nantinya semua bantuan ini adalah berbentuk kegiatan seperti halnya hari ini. Nanti ada pelatihan juga dari Udo. Ini narasumbernya jauh-jauh dari Lampung, dari Bandar Lampung, tapi beliau orang Lampung Barat. Ya, di mana dong kecamatan lo? Balik Bukit, ya. Udo Pak Junedi yang telah membantu Lamban Baca Az-Zahra, membantu Mbak Noni dalam persiapan seluruh rangkaian kegiatan yang telah diagendakan. Mungkin dari kemarin ya, kegiatan dari kemarin, hari ini, dan mungkin ada satu kegiatan lagi yang nantinya entah besok atau pokoknya kalau salah tiga kegiatan yang ada di Lamban Baca Az-Zahra. Cerita rakyat Lampung, tentunya Lamban Baca Az-Zahra sudah menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, sudah berada di depan kita semua tentunya. Beliau adalah biasa kita panggil dengan Udo Z. Karzi, betul ya Udo ya? Udo Z. Karzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi untungnya rumah saya hanya sepelemparan jambu lah di pojok sana. Jadi saya pulang kampung deh sebenarnya, dan saya merasa senang karena diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman cerita seperti itu. Sebelum asli nama itu adalah negara batin.
negara batin ini diganti namanya Pasar Iwa di tahun 80-an lah, 80-an. Saya nggak tahu apa latarnya, tapi nama ini cukup membuat membangkitkan imajinasi saya gitu tentang negara batin, dan itu jadi novel. Novel itu dalam bahasa Lampung dan mendapatkan hadiah Rancage tahun 2017. Kecamatan Bali Bukit, dan ada mantan camatnya Pak Junaidi. Nah itu diterbitkan oleh Pustaka Jaya di Bandung pada tahun 1922. Itu ceritanya tentang ya semua kejadian peristiwa itu berkaitan dengan negara batin atau Bali Bukit lah. Tahun sejak lahir, 1970. Next. Nah jadi apa ya? Kalau cerita rakyat ini sebenarnya tidak kurang-kurang. Jadi kalau cerita itu kan cerita yang dituturkan oleh dikenalkan oleh masyarakat setempat, itu kalau yang namanya Kampung Barat itu sangat banyak sekali. Dulu kata orang sekarang, mungkin sekarang sudah asik dengan gadgetnya, itu dituturkan seputar sini saja, misalnya di seputar tempat kita ini, itu semua ada ceritanya. Bukan hasil imajinasi, tapi hanya menuliskan ulang dari cerita yang sudah dikenal atau sekarang tidak dikenal ya, tapi itu pernah dituturkan di masyarakat dan itu biasanya milik masyarakat. Nah kalau kita menulisnya berarti cuma menuliskan kembali dengan versi kita dan dengan yang lebih menarik. Cerita-ceritanya yang sudah umum saja, misalnya apa ya, kalau di Lampung apa yang ada cerita yang dikenal, ya ada yang kenal Batu Betangko, ya itu kebayang, ada nggak yang lulus dari Batu Kebayang? Kayaknya enggak. Itu bisa itu. Mengubah nasib hidupnya yang lebih baik, ia merantau ke negeri orang. Dengan perjuangan dan kerja kerasnya di negeri orang, ia menjadi orang yang sukses. Namun, dengan kesuksesannya itu mengubah dirinya menjadi orang yang sombong. Dengan perubahan karakter Malingkundang tersebut, ibunya sakit hati dan mengutuknya atau menulis sumpah menjadi batu, dan akhirnya Malingkundang menjadi batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ditulis nggak tadi? Yang lebih tertata gitu dengan bahasa tertulis itu ya. Baca yang ditulis. Baca yang ditulis ya, jangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Agustina dari SMP Negeri 3 Liwa. Saya mencoba membaca sinopsis yang saya tulis. Cerita Malingkundang adalah tentang seorang anak yang hidup berdua dengan ibunya, tidak memiliki saudara, dan hidup sangat sederhana. Suatu hari Malingkundang pergi ke negeri seberang dan meninggalkan ibunya sendiri. Di suatu ketika, para anak buahnya, saat itulah dia bertemu kembali dengan ibunya. Sang ibu mengenali Malingkundang dan memanggil Malingkundang, tapi dengan sombongnya Malingkundang tidak mengakui sang ibu, dan dengan amarahnya sang ibu mengutuk Malingkundang menjadi batu. Kamu saya di
bahasa Sunda pak kata api pak kalimat. Pak kalimat. Oh. Ya, baik. Sinopsis dari Malin Kundang yang saya tulis di sini ialah Malin Kundang adalah anak yang durhaka karena beliau tidak mengakui ibunya. Namun si ibunya ada rasa kesal, ada rasa kecewa, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah yang mengazabnya. Mungkin seperti itu. Ya sebenarnya sudah ringkas. Jadi pertama itu kalimatnya mungkin Malin Kundang apa misalnya. Jadi dibuat kronologis ya. Jadi yang pertama itu menggambarkan Malin Kundang hidup susah di kampungnya dengan ibunya hanya berdua. Nah, itu. Yang kedua dia merantau ingin memperbaiki nasibnya. Yang ketiga di rantau dia berhasil. Dan yang keempat dia pulang tapi lupa dengan ibunya, menjadi anak durhaka. Yang kelima dia akhirnya ibunya dikutuk menjadi batu. Ya, ada lima kalimat lah. Apalagi dengan lisan. Jadi banyak sekali tumbang-tumbangnya. Sinopsisnya singkat dan padat. Jadi di dalam kalimat itu yang nggak penting itu dibuang, bunga-bunga bahasanya dibuang. Cuman hasil riset sama inang-inang aja, jadi saya sebenarnya jadi belum bisa diverifikasi kebenarannya doa nggak apa-apa ya. Ya udah nanti bisa diperbaiki. Iya. Ngobrol aja minta itu ya. Risetnya baru sama inang-inang yang belum terpercaya banget. Tapi boleh lah ya kita percaya. Ya. Karena sebenarnya saya juga baru dengar di sini nih ceritanya. Saya tinggal di Sepatus dong, bukan di Kubu Perahu. Iya. Masih dekat. Iya, mungkin ada yang baru pertama juga dengar. Jadi ini saya menceritakan sinopsisnya aja. Masyarakat Liwa dan sekitarnya dahulu kala ketika menuju ke Kerui berjalan kaki. Jadi dengan jarak tempuh yang lama, masyarakat biasanya beristirahat di kawasan hutan lindung dan sekitarnya. Masyarakat berinisiatif mendirikan gubuk yang atapnya terbuat dari bambu. Nah, bambu yang dibuat dibelah menjadi dua sehingga menyerupai perahu. Jadi bambu itu dibelah jadi dua, katanya dibuang tengah-tengahnya dibuang. Jadi itu menyerupai perahu dibuat menjadi atap. Sehingga lama-kelamaan daerah tersebut disebutlah menjadi kubu perahu. Kubu dalam artian gubuk dan perahu yang dimaksud adalah atapnya tadi yang terbuat dari bambu dibelah menyerupai perahu seperti itu. Untuk kebenarannya saya nggak berani pastiin ya saudara-saudara. Tokonya sudah ada belum tokonya? Ada nama lah. Midun misalnya. Ada nama. Kemudian itu ada ceritanya, ada konfliknya di situ. Ya kalau datar aja ini ya enggak ya cuma segitu aja. Jadi itu panen ada sepuh. Oh, jangan sepuh. Ini udah saya akan menceritakan mungkin tadi pernah di sinopsis ya. Ya pernah tadi dibahas dulu ya tentang Yellow tadi ya. Cuman Yellow kata udah tadi apa namanya
persembahan. Kalau di sini udah yang versi saya bukan persembahan dulu, tapi nama seorang perempuan itu, perempuan cantik di kampung itu Irau, yang dijuluki sekarang itu Serai Kembang. Perempuan tercantik situ dulu. Zaman belum ada agama, zaman penjajahan. Diperebutkan di zaman lalu, zaman penjajahan dan kerajaan di desa Kesugihan Lama tepatnya, ada perempuan yang sangat cantik namanya Irau, atau dipanggil dengan panggilan Serai Kembang. Serai Kembang artinya bunga yang berseri-seri ya. Disebut diperebutkan oleh kerajaan Uwai, Jalan Duwai dan Wai Belungu. Kebetulan di zaman itu juga kepercayaan masyarakatnya di sana, barang siapa yang memakan dagingnya perempuan cantik, maka keturunannya akan cantik juga dan ganteng. Akhirnya perempuan tersebut disembelih oleh kedua orang tuanya dan dagingnya dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya dan dibikin sop dan dimakan. Dan dimakan. Setelah dagingnya dimakan, tulang-tulangnya dikumpulkan lagi dan dikuburkan. Sekarang ada di desa Kesugihan Lama, desa Uwai yang Pulau tepatnya. Batunya masih ada, Pak. Kuburannya pas belakang rumah itu. Enggak ada kalau fotonya, Pak. Kalau di ini ada bisa santer. Datang sendiri. Datang sendiri, Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, boleh duduk. Saya komentari dikit aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Asep, saya dari SD 1 Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Di sini saya akan menceritakan asal usul pekon saya, yaitu Desa Hanakau. Tapi ini karangan fiksi ya, bukan nyata. Hanakau banyak sekali tinggal gadis-gadis desa, tetapi yang menarik adalah seorang gadis yang sangat disukai dan didambakan oleh semua orang. Bujang dari desa ini. Namanya Hana. Waktu ketika Hana dan teman-temannya pergi ke kali untuk mencuci pakaian, banyak sekali pemuda-pemuda desa yang terpana dengan kecantikan Hana. Akan tetapi, Hana tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Suatu hari, ada pemuda tampan dari Pulau Jawa yang merantau ke desa ini. Namanya Asep. Dengan pandangan pertama, pemuda itu berpesan dengan Hana, dia mulai jatuh cinta, kayak gitu. Yang pandangan pertama. Hana kau. Tetapi pemuda ini tidak bisa menyampaikan perasaannya secara langsung. Jadi dia ini menulis sebuah surat yang suratnya berisi Hana, kaulah wanita pujaanku. Ya, dari situ bentuk nama desa Hana. Terima kasih. Dari Hana kau. Kalau saya dicari dulu, berarti memang apa namanya, cerita ini cerita fiksi banget gitu, fiksi banget, tidak ada apa menggali dari cerita rakyat. Saya kalau ini dipakai nanti agak kacau juga, karena ini sudah jelas ini bahasa Lampung. Hanakau artinya apa ya? Ada yang tahu? Nah itu. Nggak tahu yang orang suka ini. Ada yang orang suka lah? Tidak tahu. Hanakau itu artinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Waduh. Ini udah yang apa? Masa berdiri. Kayak tadi nih, yang modern ya boleh. Tapi kalau untuk cerita lain nanti dulu. Nanti bermasalah. Makanya saya tanya, kapan terbentuk? Coba cari ke ini ya, ke kantor kepala pekon. Cari monografinya. Ada monografinya dari desa. Bisa ada cerita tentang desa, pembentukan desa itu. Misalnya Bihar, itu pernah baca. Ya, ini baru awalnya, yang sebenarnya ya benar nanti nulis dan jadi bahannya, jadi tulisan. Saya kembalikan ke panitia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan terlebih dulu untuk materi kita. Nanti kita semua tentunya pada kesempatan hari ini sudah menerima materi dari UDZ Karsia. Jadi baca sinopsis saja nggak perlu buka bukunya lagi, udah tahu ceritanya gimana. Oke, mungkin nanti kedepannya dari Lapan Pajak Azhara akan terus inovasi mengadakan pelatihan-pelatihan yang lain yang masih terkoneksi dengan batin kita hari ini tentunya, agar nanti bagaimana pemahaman kita tentang cerita rakyat Lampung lebih terkupas lagi, lebih luas lagi pemahamannya. Mungkin itu, terima kasih kepada UDZ Karsia yang sudah berkenan hari ini memberikan materi kepada peserta, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, tentunya dalam acara pelatihan penulisan cerita rakyat Lampung yang telah diadakan oleh Lamban Baca Azhara. Terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sesi